Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang analisis regresi sederhana. Ya, analisis regresi sederhana merupakan suatu metode statistik yang digunakan untuk mendefinisikan sejauh mana hubungan linear antara satu variabel prediktor atau independen atau X dengan satu variabel respon yaitu atau dependen atau Y, di mana analisis regresi sederhana bisa juga digunakan untuk meramalkan suatu produksi baik itu berdasarkan kualitas maupun kuantitas. Baiklah, kita akan melihat contoh soalnya sebagai berikut. Peneliti ingin mengetahui hubungan antara tinggi badan dan berat badan mahasiswa, yaitu 34 mahasiswa. Didapatkan data sebagai berikut: tinggi badan dan berat badan, di mana bentuk umum dari persamaan regresi ialah Y sama dengan alpha tambah beta X, di mana Y merupakan nilai prediksinya, alpha merupakan titik potong atau interceptnya, beta merupakan rata-rata perubahan Y untuk setiap unit perubahan pada perubahan X, dan X merupakan sembarang nilai variabel bebas yang dipilih. Namun saat data digunakan untuk mendapatkan persamaan regresi, maka persamaan regresinya dituliskan dalam bentuk Y sama dengan tambah BX, di mana A merupakan estimasi dari alpha dan B merupakan estimasi dari beta. Pada kasus ini, yang menjadi variabel Y ialah berat badan dan variabel X merupakan tinggi badan. Sebelum melakukan uji linear regresi sederhana, maka kita buat dulu hipotesisnya, ialah H0 tidak ada pengaruh tinggi badan mahasiswa terhadap berat badan, dan H1-nya ada pengaruh tinggi badan mahasiswa terhadap berat badan mahasiswa. Dengan pengambilan keputusannya bisa berdasarkan nilai T hitung atau berdasarkan nilai signifikansi yaitu p-value-nya. Sebelum menguji analisis regresi, maka ada metode statistik deskriptif yang bisa melihat pola hubungan antara dua variabel, yaitu menggunakan scatter plot, di mana pada scatter plot ini yang perlu diperhatikan ialah pola hubungan kedua perubahan, apakah membentuk suatu pola ataupun tanpa sedikit pun. Baiklah, kita akan mencobanya di R. Kita input terlebih dahulu datanya, tinggi badan dan berat badan. Setelah itu dapat kita buat plotnya, plot tinggi badan, berat badan. Dapat kita lihat pada output di samping ini tidak ada membentuk pola sedikit pun, sehingga jika kita ingin melihat hubungan antara dua perubahan tersebut, kita dapat menggunakan fungsi scatter smooth antara tinggi badan dan berat badan. Terlihat bahwa ada garis lurus, di mana hal ini menandakan dia mempunyai hubungan positif antara dua perubahan. Artinya jika berat badan naik seiring naiknya tinggi badan. Baiklah, kita akan mencoba dengan metode linear regresi sederhana. Pada R, linear regresi sederhana menggunakan fungsi LM, yaitu Fitting Linear Model. Maka dapat kita buat fungsi sebagai berikut: LM, di mana yang jadi variabel Y merupakan berat badan dan variabel X-nya tinggi badan. Kita dapatkan modelnya. Ya, ini merupakan model dari regresi antara hubungan tinggi badan dan berat badan. Hasil analisisnya ialah dapat kita lihat Y sama dengan min 731007 dan tinggi berat badannya 0,7698, di mana dapat kita buat modelnya ialah seperti berikut, di mana nilai A-nya 73,1007, yang artinya jika tidak ada tinggi badan maka tidak ada berat badan, karena tidak ada berat badan yang bernilai negatif sehingga dianggap 0. Nilai B-nya 0,7698, artinya jika terjadi peningkatan tinggi badan satu satuan, maka akan terjadi peningkatan berat badan sebesar 0,7698 satuan. Dapat kita jadi ringkasan dari model tersebut menggunakan summary. Ya,
dapat kita lihat di sini beberapa nilai uji statistik yang dapat kita lihat. Pertama, pada nilai koefisiennya didapatkan nilai t value, nilai t dan p value nya. Dengan nilai t nya untuk TB ialah 5,868 dan p value nya sekitar 0,100 sekian. Sehingga jika berdasarkan pengambilan keputusan, jika nilai p value nya ini lebih kecil dari nilai alpha 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, dimana berarti ada pengaruh signifikan tinggi badan mahasiswa terhadap berat badan mahasiswa. Di sini juga dapat kita lihat nilai F statistiknya, yaitu 34,43 dan p value nya 0,1 sekian. Sehingga dapat kita simpulkan model ini dapat digunakan untuk memprediksi berat badan seorang terhadap tinggi badannya. Maka berdasarkan nilai I-square nya dapat kita lihat sebesar 0,503, di mana hal ini artinya pengaruh dari tinggi badan terhadap berat badan mahasiswa dapat dijelaskan sebesar 50,3%, sehingga sisanya dijelaskan oleh variabel yang lain. Untuk memanggil lagi koefisien dari regresi A dan B, kita gunakan fungsi coef. Ya, ini fungsi regresinya seperti yang awal. Dan jika kita ingin melihat besaran galat untuk setiap titik yang diberikan, maka dapat kita gunakan sintaknya resid dalam kurung formulanya. Ya, ini merupakan besaran galat atau error dari tiap titik yang diberikan untuk 34 data. Selanjutnya, kita ingin mendapatkan nilai estimasi dari berat badan, maka dapat kita gunakan sintaknya fitted ya, ini merupakan prediksi dari setiap data berat badan mahasiswa. Dan jika kita ingin menampilkan plot galat sebagai bahan analisa galat, maka dapat kita gunakan fungsi berikut. Kita gunakan fungsi layout. Kita buat terlebih dahulu ada 4 layout dengan matriknya 22. Plot regression. Ya, kita lihat ini merupakan residual dari model yang kita dapatkan. Berdasarkan nilai berdasarkan nilai p value tadi, dapat kita simpulkan bahwa berarti kesimpulannya karena nilai p value nya lebih kecil dari alpha 0,05, maka ada pengaruh signifikan tinggi badan mahasiswa terhadap berat badannya, yang dijelaskan dalam model sebesar 50,3%. Ya, itulah tutorial singkat menggunakan R tentang linear regresi sederhana. Sekian dan terima kasih.